Hai Sobat Favorit 212, kali ini saya akan membahas sebuah sinopsis film India, Janji Cinta Inspektur Tira. Mari kita simak alur cerita keseruannya. Di awal cerita, Sonali sedang menggiling cabai ditemani oleh Omkar, karena dia telah disuruh oleh Bhavani sebelumnya. Dia melakukan pekerjaan tersebut sambil mengeluh, dikarenakan dia tidak pernah melakukan pekerjaan di dapur. Omkar yang berada di sampingnya hanya bisa diam mendengarkan keluhan istrinya. Sonali berkata kepada Omkar, kenapa dia tidak membela di saat dihina di depan keluarganya. Lalu, datanglah Sai di hadapan mereka. Dia mencoba menawarkan bantuan, namun ditolak oleh Sonali. Karena Sonali mengira dia datang pasti untuk mengejek dirinya. Namun, Sai membantah. Dia datang kemari karena untuk melakukan ritual puja Ganesh di pagi hari ini. Tapi Sonali malah mengatakan Sai jika semua keluarga berpihak pada dirinya jika dia ada masalah. Sai merasa tidak enak hati kepada Sonali. Lalu, Sai mencoba membantu pekerjaan Sonali. Tapi Sonali tidak mau. Dia tidak sengaja menyingkirkan tangan Sai hingga hampir terjatuh. Beruntung saja dipegangi oleh Bhavani yang kebetulan ada di dekatnya. Bhavani tidak terima Sonali berbuat seperti itu. Lalu, dia berteriak memarahi Sonali hingga seluruh keluarga Cavan berlari keluar dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di luar. Lalu, Aswini menanyakan kenapa dia berteriak. Bhavani melanjutkan amarahnya kepada Sonali. Dia berkata, kenapa kamu masih saja ingin mencelakai Sai? Dia baru saja pulang dari rumah sakit dan belum sembuh total. Lalu, saya berusaha menjelaskan, jika dia tadi tidak ingin melukai aku, melainkan dia tidak sengaja melepaskan tanganku padanya saat itu. Aku terkejut ketika dia melepaskannya begitu cepat. Dan Mohit melihat kondisi saya yang belum stabil mengambilkan kursi untuk saya. Kemudian Aswini menyuruhnya untuk duduk. Sonali juga menjelaskan kepada Bhavani bahwa dia tidak berniat untuk mendorong saya. Namun Bhavani yang sudah terlanjur emosi tidak terima perkataan Sonali. Dia malah menganggap Sonali sengaja berbuat seperti itu. Dan Bhavani mengatakan jika kondisi tubuh saya saat ini masih lemah, jadi dia tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Sonali menganggap saya telah banyak menimbulkan masalah. Kemudian, Bhavani tidak terima ucapan Sonali. Dia berbuat seperti ini kepada dirinya dikarenakan dulu dia pernah memperlakukan hal buruk kepada saya. Sekarang adalah giliranmu. Lalu Bhavani menyuruh Sonali untuk melanjutkan pekerjaannya dan tidak ada yang boleh membantunya karena ini adalah perintahku. Apakah kamu tidak ingat saya? Dulu aku menyuruhmu untuk menggiling bumbu dan tidak ada yang boleh membantumu. Maka aku akan melakukan perlakuan yang sama pada Sonali. Di saat menggiling, Bhavani menambahkan jahe untuk digiling dan mengingatkan Sonali bahwa dia pernah berbuat seperti itu kepada saya. Sonali melawan dan bercerita jika dia berbuat seperti itu tidak sendirian. Dia bersama Patraleka. Aku berbuat seperti itu dikarenakan omongan dari Patraleka. Mendengar namanya disebut, Patraleka tiba-tiba menjadi panik dan teringat perbuatannya dahulu. Dia langsung takut kepada Bhavani. Omkar juga membenarkan jika Sonali berbuat seperti itu karena ucapan Patraleka. Kemudian Ninat berkata kepada Omkar, jangan saling menyalahkan. Dan pada saat kamu menyuruh saya memasak, kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Omkar kemudian marah kepada keluarganya dan mengatakan agar saya tidak ikut campur urusan keluarganya. Dan di sini Omkar menganggap saya bukan bagian dari keluarga Cavan. Mendengar ucapan Omkar, Sivani tidak terima karena menganggap saya bukan bagian dari keluarga ini dan tidak mempunyai hak. Lalu dia mempertanyakan sebenarnya dia ada di pihak mana dalam keluarga ini. Sonali pun ikut berbicara. Kalian belum dewasa, jadi tidak boleh ikut campur urusan orang ini. Dan Ninat berkata kepada Omkar, jika dia tidak pantas memarahi menantuku, dia adalah bagian keluarga ini. Lantas, Omkar berkata tidak baik di hadapan seluruh keluarganya.
dan mendoakan jika keluarga Sai suatu saat nanti akan berantakan. Lalu Sonali ikut menghina Sai dan berkata, jika Sai tidak berkarakter dan tidak tahu sopan santun karena dia anak yatim. Keluarga Capan pun ikut merasakan sakit hati Sai. Sai langsung bersedih dengan ucapan Sonali, dan keluarga Capan kaget dengan ucapan Sonali yang tega menghancurkan mental Sai. Sai langsung ingin meninggalkan tempat tersebut, namun ditahan oleh Samrat. Kemudian Samrat membela Sai di depan Sonali dan berkata, "Aku di sini sebagai kakaknya, dan tidak ada yang boleh berkata kepada adikku ini sebagai anak yatim piatu." Moi juga berkata kepada mereka, "Bagaimana mungkin dia dikatakan anak yatim piatu jika dia masih mempunyai 2 orang kakak laki-laki?" Lalu Virat datang. Aku juga bagian dari keluarga Sai. Kemudian Aswini juga ikut bergabung membela Sai. "Jangan lupakan aku juga, Virat. Sai adalah anak perempuanku." Bhavani juga ikut di pihak Sai. Lalu disusul juga Ninat dan berkata, "Aku ayahnya Sai yang sah. Sampai kapanpun dia tidak akan menjadi yatim piatu." Shivani juga ikut di pihak Sai. "Aku adalah adik perempuannya." Begitu juga dengan Devi. Lalu Bhavani berkata kepada Omkar agar dia sadar posisinya di rumah ini dan segera mengakhiri drama ini. Lalu Sonali sadar pada posisinya. Dia langsung menurunkan nada bicaranya. Tidak lama kemudian, datanglah Sunit beserta Pulkit sambil mengucapkan salam kepada mereka semua. Mereka menyambut gembira dengan kedatangan Suni dan Pulkit. Melihat Pulkit datang, Devi sangat gembira. Disusul dengan kedatangan saudara Patraleka. Bhavani menyuruh Sonali untuk melanjutkan pekerjaannya yang tadi, agar dia tidak membuang banyak waktu. Dikarenakan dia tidak fokus, tangan Sonali terluka, dan Patraleka dengan cepat membantu membersihkan lukanya. Lalu Patraleka memberikan kunyit di tangan Sonali. Bhavani kemudian teringat ketika Sai mengalami hal yang sama, tapi Patraleka pada saat itu bukan mengobati Sai, melainkan menghina dirinya. Jadi ini kesempatan untuk membalas perbuatan Patraleka pada waktu itu. Lalu Bhavani menghampiri dirinya, agar dirinya melanjutkan pekerjaan Sonali sampai selesai. Karena Sonali tidak mungkin melanjutkan lagi pekerjaannya akibat tangannya terluka. Namun Patraleka beralasan dia akan melakukan pemujaan dan harus melakukan persiapan untuk Virat. Tapi alasannya ditentang Bhavani, sebab Virat masih bisa melakukannya sendiri. Bhavani juga menjelaskan kita harus segera melakukan persiapan untuk berdoa, karena Sai diberi kesembuhan dan cepat pulang ke rumah. Apakah itu masalah bagimu, Patraleka? Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa dukungannya, like and subscribe.